Di negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, masih ada guru ngaji yang menerima penghasilan sekitar Rp100.000 setiap bulan. Bahkan ada yang mengajar tanpa menerima penghasilan sama sekali. Mereka tidak hanya mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, mereka membentuk akhlak, menanamkan iman, dan menjaga nilai-nilai Islam agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Namun, di balik jasa yang begitu besar, apakah mereka telah mendapatkan penghargaan yang setimpal? Guru ngaji memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan pemahaman ilmu agama bagi generasi muda. Dari mengajarkan satu persatu huruf hijaiyah, hukum-hukum bacaan, hingga nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di berbagai daerah Indonesia, profesi ini masih identik dengan pengabdian sukarela. Tidak sedikit dari mereka yang menerima penghasilan sangat sedikit. Bahkan, ada yang tidak menerima uang sepeser pun. Mereka melakukan semua ini semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara guru mengaji ya berarti guru Al-Quran. Maka redaksi yang saya sampaikan awal adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Berarti mengajarkan Al-Quran. Ya berarti orang yang mengajarkan Quran ini luar biasa. Jadi disebut dengan guru ngaji. Kita harus tahu dulu bahwa guru ngaji itu sangat mulia di sisi Allah. Ya. Karena kemuliaan itulah sehingga Allah menjamin dalam Al-Quran akan diberikan kemuliaan. Di antaranya kata Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kan begitu. Jika orang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Guru ngaji yang mengajarkan ngaji anak-anak, yang TPA, yang TPQ, yang diniyah, itu kan menolong agama Allah. Nah, dengan pasti jaminannya adalah akan ditolong oleh Allah. Jangan berkecil hati sebetulnya menjadi guru ngaji itu. Karena jaminannya langsung dari Allah. Allah itu kalau sudah ingin memberikan tempatnya yang paling baik di sisi Allah, itu bukan materi dulu yang diberikan. Tapi apa? Kebahagiaan dan ketenangan. Jadi kalau kita ngajar ngaji kemudian yang dicari adalah materi, ya rekoso. Jangan kecil hati ketika kita jadi guru ngaji, kok bisaronya sedikit, kok gajinya sedikit. Karena tujuan kita sih bukan itu. Tujuan kita itu adalah senang mengajarkan, membentuk karakter anak-anak kita atau membentuk generasi Qurani yang cinta Quran. Itu tujuannya lebih bagus dan lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan harus difikirkan juga nafkahnya buat anak istri ya gimana. Makanya saya itu lebih setuju guru itu jangan disepelekan gajinya itu. Si guru di pemerintahan Umayyah itu juga 1.000 dinar malah itu. 1.000 dinar itu berapa? 11 miliar satu bulan. Masya Allah. Nah, kalau kita kan 300.000, ya pokoknya 100.000 lah, 100.000 sampai 300.000. Kurangnya kesejahteraan guru ngaji bukan hanya soal ekonomi. Di balik itu terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memberikan penghargaan yang layak kepada para guru ngaji. Dalam tradisi Islam, memuliakan guru merupakan bagian dari adab seseorang penuntut ilmu. Penghormatan kepada guru tidak hanya diwujudkan
kesejahteraannya. Nilai tersebut juga relevan dengan Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan pentingnya memperlakukan setiap orang secara adil dan bermartabat, termasuk para guru ngaji yang telah mengabdikan diri untuk mendidik generasi yang Qur'ani. Lingkungan yang agamis itu membentuk karakter masyarakat yang Islami. Itu sudah saya alami ya. Jadi itu. Yang kedua, perlunya thalabul ilmi mengenai pentingnya menghargai guru ngaji. Bahwa kita harus sampaikan ke masyarakat itu. Ada 3 amalan yang ketika kita wafat, yang amalan itu nggak akan terputus, akan terus mengalir. Di antaranya adalah memiliki anak yang solehah. Nah, anak yang soleh itu kan tidak hanya orang tua yang membentuk, tapi guru itu menjadi peran terbentuknya anak yang solehah. Lantas, apa langkah selanjutnya yang bisa ditempuh untuk masalah rendahnya gaji guru ngaji ini? Jadi program-program pesantren harus didukung, program-program kemasjidan juga harus didukung. Masjid-masjid itu mempunyai lembaga TPQ atau TPA seperti tempat kami ini juga sama. Di Masjid Ibrahim itu kita punya lembaga pengembangan Quran, tempat pendidikan Quran, itu anak-anak itu harus didukung oleh pemerintah. Ya, sebelum pemerintah ya didukung dulu dengan ketua tamirnya, didukung dengan ketua yayasannya, didukung dengan kelurahan, kemudian kecamatan, baru sampai pemerintah. Itu. Jadi harus ada support dan dukungan dari pemerintah. Dan insya Allah kalau kita konsisten dan istiqomah, ya suatu saat akan didengar oleh pemerintah gitu. Materi itu belakangan. Yang penting kita konsisten, istiqomah, belajar ngaji. Allah ketika akan mengangkat harkat martabat seseorang, itu bukan dari materi dulu, tapi dari ketenangan hati dulu. Kalau hati udah tenang, duit pasti datang. Duit tidak akan datang kalau hati nggak tenang. Makanya kan, biarlah duit yang kita keluarkan dengan hati senang, sehingga dia pulang pasti membawa teman. Gak usah takut, gak usah bersedih. Semua udah diatur sama Allah. Al-kaslu layat imul asal. Insan pemalas tidak akan menikmati manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya bedu. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada kebahagiaan tanpa lebah derita. Malas di waktu muda akan menghancurkan di waktu tua. Tetap semangat untuk mengaji dan tetap semangat untuk mencari ilmu agar kita berguna bagi nusa, bangsa dan agama.